bawang merah, dan bawang putih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulia Saraswati dengan NIM 24000005111. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini saya mengambil dongeng dengan judul Bawang Merah, Bawang Putih. Selamat menonton. Alkisah hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Mereka memiliki putri cantik bernama Bawang Putih. Namun, pada suatu hari, ibu bawang putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, bawang putih hanya hidup dengan ayahnya. Ayah bawang putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan bawang putih sendirian di rumah, ayah bawang putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu orang anak bernama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri untukmu, namanya Bawang Merah. Bawang Putih pun merasa bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik kepada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Akan tetapi, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih untuk melakukan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih tidak berakhir sampai di situ saja. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah menjadi semakin jahat kepada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari. Bahkan waktu istirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan milik Bawang Merah hanyut. Kak, maaf, selendangmu hanyut di sungai. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang Putih pun akhirnya menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Tetapi nenek hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang Putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu. Kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Rupanya selama tinggal bersama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu nenek memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberikan hadiah kepada Bawang Putih. Dia disuruh memilih di antara dua buah labu untuk dia bawa. Awalnya Bawang Putih menolak. Namun, karena ingin menghormati pemberian, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Nenek yang mendengar itu hanya tersenyum. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan memberikan selendang itu kepada Bawang Merah. Selanjutnya, Bawang Putih segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia. Karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tidak sengaja, ibu tiri Bawang Putih melihatnya dan merampas semua emas tersebut. Bukan hanya itu, ibu tiri Bawang Putih
memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia mendapatkan labu tersebut. Mendengar cerita bawang putih, muncullah niat jahat dari benak ibu tiri yang serakah. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah melakukan hal yang sama seperti yang bawang putih lakukan. Dia berharap akan bisa membawa labu yang lebih besar dari yang bawang putih bawa. Singkat cerita, bawang merah yang malas tiba di gubuk nenek. Dia tinggal di sana selama 1 minggu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, dia hanya mau bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, bawang merah pun memilih labu yang paling besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya si bawang merah membawa labu yang sangat besar, dan dia berpikir bahwa emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Mereka langsung masuk kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Dengan tak sabar, mereka langsung membelah labu tersebut. Namun, di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalam labu tersebut, melainkan labu tersebut dipenuhi ular, kalajengking, dan kelabang, serta hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu lalu keluar menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah itu. Bawang merah dan ibu tiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah. Mereka meminta bawang putih untuk memaafkan apa yang mereka perbuat selama ini kepada bawang putih. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat ini adalah bahwa orang yang jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cerita rakyat ini juga mengajari anak-anak untuk tidak bermalas-malasan dan menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Selain itu, selalu mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain. Terima kasih.